Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhaniati. Saya adalah dosen yang berhome base di Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Saya mengajar beberapa mata kuliah seperti Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Komplementer, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga yang saya ampu di Prodi D3 Kebidanan Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Pada semester sebelumnya, mahasiswa telah dibekali dengan pengetahuan konsep dan asuhan kebidanan, di mana sasaran dari asuhan kebidanan adalah wanita sepanjang daur kehidupan. Kemampuan yang diharapkan tertuang dalam CPL mata kuliah, terdapat 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yang merupakan bentuk integrasi dari penguasaan keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, dan sikap. CPL ini kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK dan dirincikan lagi menjadi 14 sub CPMK yang dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang diberikan pada semester 4 dengan bobot teori 2 SKS dan praktikum 2 SKS. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi, teknik pelayanan kontrasepsi, serta evidence-based dalam pelayanan keluarga berencana. Model pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning dengan metode perkuliahan pada mata kuliah berupa pemecahan kasus atau case method. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended learning melalui tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri, dan materi pembelajaran pada e-learning. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan pada setiap pertemuan melalui keaktifan dalam memberikan umpan balik, kuis atau evaluasi pada setiap akhir bab, tugas terstruktur, dan praktikum. Sementara penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan objektif struktur clinical examination atau OSCE. Terdapat panduan asesmen dan penilaian pada setiap metode asesmen yang dilakukan. Ini adalah RPS, mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, yang diawali dengan peta capaian pembelajaran. Kemudian, identitas mata kuliah, CPL. CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah KPPK ini adalah modul Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dan buku Asuhan Kebidanan pada Prakonsepsi. Referensi pendukung terdiri dari hasil-hasil penelitian dosen dan juga hasil pengabdian dosen yang telah diintegrasikan ke dalam RPS dan bahan ajar. Pada unjuk kerja Dharma pengajaran ini, saya akan mengajar di bagian sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan tugas bidan dalam primary healthcare untuk kesehatan wanita dengan 80% tepat. Di mana indikator pembelajarannya yaitu yang pertama ketepatan mengidentifikasi kasus yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, dan ketepatan dalam mengidentifikasi peran dan tugas bidan dalam primary healthcare untuk kesehatan wanita. Kriteria penilaian yang digunakan, pertama pedoman penilaian analisis kasus kesehatan ibu dan anak, kemudian pedoman penilaian soal evaluasi akhir bab, kemudian pedoman penilaian KIE CASPRO. Bentuk penilaian yang digunakan yaitu tes uraian kasus kesehatan ibu dan anak, post-test, dan tes unjuk kerja. Ini metodenya yaitu case method, di mana kuliah ini dilakukan di kelas dan melalui Zoom ataupun LMS. Metode pembelajaran yang digunakan ini modalitasnya secara blended learning, di mana luring ini belajar di kelas, laboratorium, komunitas, dan lapangan, sementara daring belajar melalui Zoom dan e-learning UNIP. Penugasan yang diberikan untuk teori itu ada analisis kasus tentang kesehatan reproduksi remaja, kemudian membuat laporan studi kasus kesehatan reproduksi remaja. Untuk praktikum, menyusun materi KIE kesehatan reproduksi, dan membuat laporan praktikum pendidikan kesehatan reproduksi. Pada video pengajaran ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja yang terdiri dari definisi kesehatan reproduksi remaja, tujuan kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan reproduksi remaja, strategi meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, serta konseling sebaya. Nah, ini adalah klasifikasi keberhasilan mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 44, di mana ini merupakan rujukan dalam memberikan atau menentukan huruf dan juga bobot dari penilaian. Berikut adalah video unjuk kerja di bidang pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali
sekali rasanya saya bisa kembali masuk di kelas ini dengan mahasiswa-mahasiswa yang fresh dan ceria ya. Dan pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau yang sering kita singkat dengan KPPK ya. Di mana saya merupakan koordinator dari mata kuliah ini sekaligus tim dosen pengampu mata kuliah KPPK ini. Masih ada yang belum kenal? Ya, jadi saya ingin kalian selalu ingat saya ya. Jadi di sini nama saya masih sama ya, Fitri Ramadhaniati, belum ada perubahan nama ya. Dan juga ada kontak person, ya kontak person di sana ada nomor WhatsApp dan juga email yang bisa kalian hubungi kalau nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan itu tentang kuliah ataupun hal-hal yang lain ya. Jika saya ada waktu nanti saya akan balas WA-nya ya. Nah, saya mau tahu nih kabar dari mahasiswa semua itu seperti apa. Jadi di layar itu ada slido.com, silahkan di scan barcode-nya, silahkan di scan ya, keluarkan gadgetnya ya. Saya yakin Gen Z ini gak bisa lepas dari gadget gitu ya, apa gadget. Tapi kita bisa nanti maksimalkan gimana sih penggunaan gadgetnya dalam proses perkuliahan ini. Oke, udah ketemu slido.com-nya? Sudah. Di gadgetnya masing-masing. Ada pertanyaan bagaimana kondisi Anda saat ini, silahkan dipilih gimana sesuai dengan keadaannya. Nah, ternyata 100% di kelas ini mengaku sehat ya, nggak ada yang kurang sehat, nggak ada yang sakit ya, alhamdulillah semuanya sehat, berarti siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini ya. Oke, biar lebih semangat, biar lebih ceria, kita akan dulu. Nanti saya bacain satunya, kalian bilang badan besar, umurnya tua, bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar mahasiswa semua? Selamat datang di perkuliahan ini. Oke, boleh? Ya, udah semangat. Sekarang saya kasih gambar nih, gambar tuh. Ini ada gambar. Coba dilihat-lihat dulu ya. Kira-kira ini ada gambar apa aja ya? Boleh? Siapa? Yang bisa? Oke, sekali. Gambar orang lagi baca buku, boleh tunjuk yang mana gambar orang lagi baca buku? Yang mana yang terlihat? Ini ya, ini ada yang melihat penampakan ini juga? Ada. Kasih bias akan dibagi. Kemudian gambar apa lagi yang bisa kalian lihat di sana? Gambar buka. Gambar buka. Oke, gambar buka yang mana? Boleh ditunjukkan pointer biar yang buku dan gambar buka kelihatan itu. Oke, di gambar buka ada yang jembatan. Ada jembatan. Mana jembatan? Mana? Mana? Jembatan. Nah, ada jembatan. Ya, apa sih kalian tahu ini? Latih kefokusan. Oke, ya betul. Jadi kita lagi fokus dulu nih sebelum kuliah. Ya, jadi yang tadinya masih mikirin tugas mata kuliah lain, ya, atau masih mikirin keadaan di rumah gitu ya, atau ada yang lagi bermasalah dengan sama gebetannya, itu bawa di bawah ini. Nah, sekarang kita udah lagi fokus, kita fokus untuk kuliah. Ya, sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu supaya nanti ilmunya berkah dan kuliahnya berjalan pada cara berbaik. Ini ada kuisis. Jadi sebelum kita kuliah, saya mau tahu nih kalian pengetahuannya sejauh mana tentang materi yang akan kita pelajari. Sekalian ini buat absen. Silahkan buka join di quizzes.com, masukkan kode yang ada di sana atau bisa scan barcode-nya. Oke, silahkan scan barcode-nya. Jika masih menunggu partisipan ya, menunggu kalian masuk. Oke, sudah ya, sudah di semua. Nah, ini dia yang saat ini banyak mengetahui tentang materi perkuliahan pada hari ini. Nah, sebelum kuliah dimulai, saya mau ajak kalian untuk nonton video ya. Ini ada video karyanya anak SMA ya. Nanti bisa disampaikan apa tentang ada video. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira menurut kalian apa sih maknanya dari video itu? Apa sih masalahnya? Masalahnya tentang apa? Tentang pergaulan bebas, Pergaulan bebas. tidak melakukan seks
seks bebas. Ada lagi? Apa sih? Kenakalan remaja, oke ya. Jadi tadi ada seks bebas, kenakalan remaja, ya kenakalan remaja itu banyak macamnya. Salah satunya tadi yang ada di video yaitu seperti seks bebas. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja. Bagaimana sih nanti remaja ini bisa menjaga kesehatan reproduksinya, ya? Seberapa penting sih materi ini untuk bidan dan tenaga kesehatan? Karena nanti akan jadi bidan ya. Nah, jadi pertama menambah skill apa? Skill menghadapi remaja nantinya, skill untuk memberikan edukasi pada remaja, kemudian membantu tumbuh kembang remaja. Remaja itu termasuk anak nggak? Iya, termasuk anak. Jadi ini juga masih dalam proses tumbuh kembang. Kesehatan reproduksinya adalah bagian dari proses tumbuh kembangnya juga. Kemudian menjadi konselor sebaya. Di sini masih ada remaja nggak? Masih remaja, ya, udah mau expired gitu ya. Jadi bisa jadi konselor sebaya. Kemudian juga bisa nanti kalian kerja di rumah tumbuh kembang, atau kalian membuka usaha rumah tumbuh kembang, atau menjalankan program remaja, program konselor sebaya, program RPKS Pro, ya, program PKRR, ya. Ini ada roadmap dari RPS. Kalau di layar kecil ya, karena roadmapnya itu banyak sekali ya, yang mau dicantumkan di sana ada CPL-nya, ya, capaian pembelajarannya, kemudian nanti juga ada CPK. Nah, kita kan berawal dari sini ya. Dari apa sih pengetahuan dasar kalian tentang perempuan gitu ya, kemudian pengetahuan dasar kalian tentang asuhan kebidanan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita sudah jalan juga di pertemuan 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang kita ada di pertemuan ke-6. Nanti FS-nya juga bisa dilihat di monitoring perkuliahan masing-masing dari Kopika di sana, ya. Oke, ini yang pertemuan 6 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, materinya apa aja? Yang pertama, definisi kesehatan reproduksi remaja. Kemudian tujuan kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan reproduksi remaja, strategi meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, dan konseling sebaya. Sistem pembelajarannya kita lakukan dengan apa? Blended. Ya, blended learning itu bring seperti sekarang ya, di kelas atau muka. Nanti kalau seandainya kalian lupa dengan apa yang Bunda jelaskan, materinya juga ada nanti di learning. Kemudian metode pembelajaran kita yang saat ini kita gunakan itu ada case method. Kalau di praktek nanti kalian juga ada project learning, ya, turun ke lapangan seru itu ya. Di tahun-tahun sebelumnya kalau turun ke lapangan itu yang paling seru, dapat pengalaman banyak ya. Tapi bukan sekarang kita case method dulu ya. Nah, ini e-learning ya. E-learning Bunda ya. Kalian bisa buka, nanti join kursus, di sini ada mata kuliah KPPK. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, yang harus kalian capai pada saat perkuliahan di pertemuan ke-6 ini. Kemudian juga ada CPMK-nya seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi tentang penguatan fakta kesehatan ibu dan anak sama primary healthcare. Tapi pada pertemuan ini kita akan bahas khusus kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini referensi dari para dosen ya, hasil penelitian dosen, hasil pengabdian dosen ini ada di sini. Kalau untuk referensi yang lain kalian bisa lihat di RPS, rekomendasi. Kalian juga bisa gunakan buku-buku terbaru ya, setidaknya 5 tahun ke bawah lah ya, mulai dari 2021 berarti ya. Oke, ada gambar lagi nih. Nah, kedua anak ini seusia ya. Ada gambar kiri sama kanan, ini lagi apa ya? Lagi itu konsentrasinya apa ya? Belajar ya. Apa yang mereka butuhkan agar masa remaja terjaga dengan baik? Apa yang mereka butuhkan? Peran orang tua yang penting dalam pertumbuhan. Peran orang tua, boleh. Apa lagi kira-kira? Pergaulan yang bagus berarti ya Sari ya? Iya, pergaulan yang bagus. Ada lagi? Apa yang mereka butuhkan? Agama berarti ilmu agama gitu ya, ilmu agama tuntunan gitu ya, terima ya. Oke ya. Jadi mereka ini butuh sesuatu, butuh hal-hal yang dapat menambah pengetahuan mereka tentang proses tumbuh kembangnya biar tidak salah jalan. Ya. Jadi di perkuliahan ini nanti kita juga akan melakukan diskusi kasus, nanti akan mendapati kasus ya setelah mendapati pengantar. Kemudian ada presentasi dan brainstorming yang sudah kalian diskusi, kalian presentasikan. Kemudian ada lagi di sini penyampaian materi ya. Terakhir nanti ada post test. Jadi nanti yang tadi nggak bisa pretest harusnya setelah kuliah bisa ngerjain post test. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Apa itu kesehatan reproduksi? Nah, kalian bisa lihat di sini ada bola-bolanya ya. Bola-bola ini ada apa ini? Sehat fisik. Nah, kalau ini apa? Sehat mental ini? Sehat
Sehingga jadi hal ini nantinya juga berkaitan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi mencakup pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk menjaga diri dari resiko-resiko yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi remaja. Jadi kalau dia udah sehat ini, berarti yang dibutuhkan lagi apa? Tadi seperti yang kita brainstorming di gambar tadi, kemampuan untuk menjaga diri. Ya. Kemudian tujuan dari kesehatan reproduksi ini, apa sih gunanya kesehatan reproduksi ini untuk remaja? Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis dan psikologis selama berubah nggak itu? Berubah, ya kan? Ada tanda seks primer dan seks ya, yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap risiko penyakit menular seksual. Tadi di video, ya seks bebas, ya risiko kena penyakit menular. Ya. Kemudian mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, nah, seperti yang di video tadi. Ya. Kemudian menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap tubuh dan perilaku seksual. Nah ini saya belum nikah nih, saya belum bisa mandiri ini. Kalau saya berhubungan seksual, saya belum nikah, nanti pertanggungjawabannya gimana? Ya, pertanggungjawaban saya dengan Tuhan gimana? Pertanggungjawaban saya dari saya sendiri juga seperti apa? Ya. Kemudian membantu remaja membuat keputusan yang sehat dan tepat dalam pergaulan. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Jadi, aturan main dari diskusi ini, peserta nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua. Kemudian tugasnya ngapain, Bun? Setiap kelompok akan membahas tentang kasus kesehatan reproduksi remaja. Diskusi ini dilakukan selama 10 menit. Nah, nanti hasilnya dibuat dalam 1 sampai 2 slide PowerPoint. Oke, sekarang boleh gabung kelompoknya masing-masing, boleh buat lingkaran, mungkin jadi lingkaran. Mereka, ya. Ya, udah duduk di kelompoknya masing-masing, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini ada kasusnya, jadi disuruh memecahkan kasus ya. Nah, kasusnya sama kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini kasusnya. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun dibawa ibunya mengunjungi posyandu remaja untuk mendapatkan informasi kesehatan remaja. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan didapatkan nadi, pernapasannya, dan suhunya dalam angka yang tertera ya. Dan saat ini telah menstruasi namun takut karena mendapatkan informasi jika sudah menstruasi maka akan hamil. Ya, sering ya, itu di remaja ya. Jadi pertanyaan untuk diskusi, yang A adalah informasi apa saja dibutuhkan oleh remaja tersebut. Yang B, asuhan apa yang dapat diberikan pada remaja tersebut. Silakan diskusi. Dan sekarang ini ya, kalau udah selesai, kita waktunya sharing sama temen yang tadi diskusinya di kelompok 1 aja, diskusinya di kelompok 2 aja. Sekarang kita bertukar pikiran di kita brainstorming. Silakan kelompok tampilkan di depan apa hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang Bunda dan teman-teman. Perwakilan dari kelompok 1 tadi dari bagian kelompoknya akan menjelaskan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh remaja. Dari hasil diskusi kami tadi, salah satu informasi yang penting untuk kami yaitu pendidikan kesehatan mengenai proses reproduksi, bagaimana sistem reproduksi kita bekerja gitu. Kemudian mengenai siklus menstruasi, menjelaskan nih umur berapa nih siklus menstruasi biasanya mulai menstruasi mulai terjadi pada remaja gitu. Informasi tentang menars atau kapan biasanya sama menstruasi dengan tentang menars ini, kapan usia berapa biasanya remaja itu mulai menstruasi dan hal apa yang harus dihindari ketika sudah mengalami menstruasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Okti, mulai depan. Silakan lanjut ke kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Noviana, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi dari kasus tersebut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan pada remaja. Yang pertama itu adalah kesehatan mental remaja dan emosional remaja tersebut. Terus yang kedua, menjaga kesehatan saat menstruasi dan pencegahan kehamilan dan hubungan seksual yang sehat. Maksudnya di poin ketiga ini, pencegahan kehamilan dan hubungan seksual adalah remaja tersebut melakukan hubungan seksual di masa umur yang cukup untuk kesehatan reproduksinya. Ini aja yang bisa saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada Terima kasih. Oke ya, jadi tadi kalian sudah presentasi dari kelompok 1 dan dari kelompok 2 ya tentang kasus yang sudah dibahas ya. Jadi Mas remaja ini takut ya dia menang. Jadi kebutuhannya apa tadi yang harus disampaikan, informasi apa yang harus disampaikan, bahwa menarche atau menstruasi pertama itu adalah hal yang fisiologis. Jadi normal, semua remaja putri yang normal dia akan mengalami menarche. Biasanya pada usia 10 sampai 14 tahun dia akan mengalami menstruasi. Kemudian apa sih kebutuhannya yang harus diberikan kepada remaja ini? Konseling atau KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, kalau tadi dia takut dipendam sendiri bisa jadi masalah nggak? Bisa sih. Tapi dia nggak tahu gitu ya, dia nggak tahu nggak dilarang ya. Jadi ada beberapa masalah tentang remaja ini. Yang pertama kurang mengetahui tentang sistem reproduksi. Contohnya di kasus barusan nggak tahu kan, makanya dikira kalau udah menstruasi berarti saya ini bakal hamil gitu. Gimana dong? Saya mau dong menstruasi gitu ya. Kemudian kehamilan di usia remaja. Kalau tadi tahunya bakal hamil, ada juga yang nggak tahu kalau setelah menstruasi itu bisa hamil kalau melakukan hubungan seksual. Terus infeksi menular seksual. Nah, kalau nggak hamil aman, tapi aman nggak dari infeksi seksual? Enggak ya. Kemudian apa lagi? Pergaulan bebas dan kekerasan seksual yang jadi diperkosa itu kekerasan seksual. Pergaulan bebas ya, dia bergaul suka seperti itu ya. Kemudian pernikahan dini. Nah, ujung-ujungnya ini lagi ya, udah hamil ya mau gimana lagi? Oke, udah nikah apa dia seperti ini yang belum matang. Kemudian rendah akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, ini juga jadi masalah. Dan yang paling dekat dengan kalian ini, karena kalian adalah calon tenaga kesehatan. Jangan sampai rendah akses. Berarti kita yang mendekati remaja, ya kan? Remaja ini kan takut ya, kalau mengunjungi TPMD nanti dikira hamil, padahal dia mau konsultasi kenapa haidnya nggak lancar. Makanya sekarang ada posyandu remaja. Jadi khusus remaja, jadi kalau mau ke sana ya nggak ada pandangan negatif lagi, gitu ya. Nah, gimana sih strategi meningkatkan kesehatan reproduksi? Yang pertama, pendidikan seks yang komprehensif di sekolah dan di komunitas. Jadi dikasih pendidikan, dikasih pengetahuan, ya. Kemudian konseling kesehatan reproduksi ramah remaja. Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan komunikasi. Jadi nggak ada gap lagi tuh antara ayah ibu dengan anak remaja. Ini lulus tentang kemudian KPPK, nantinya kalian boleh bikin video-video edukasi untuk remaja, bikin media sosial yang nantinya punya juga bermanfaat untuk si remaja sehingga akses mudah layanan dan informasi kesehatan reproduksi terbuka. Dan salah satunya dari strategi ini adalah konseling sebaya, ya. Konseling sebaya, kenapa sih konseling sebaya? Kenapa konseling sebaya? Remaja itu paling dekat sama siapa? Temannya. Jadi yang paling dia dengarkan siapa? Temannya. Itu sudah kalian pelajari di perubahan psikologis remaja, bahwa dia mempercayai temannya, ya. Jadi menomor satu temannya dibandingkan dengan keluarga, dibandingkan dengan orang tuanya. Yang ngasih konselnya siapa? Ya teman sebaya yang mana? Yang sudah diberikan edukasi. Bahkan konseling sebaya. Nah, ini ada screening masalah. Tadi masalahnya apa? Kenapa kamu nangis? Saya menstruasi. Ya, saya menstruasi. Oh, ini screening masalah remaja. Terus apa lagi? Ini ya. Jadi ini kemudian cermati masalah utama. Masalah utama tadi nangis, menstruasi, takut hamil. Dan tanya-tanya ternyata dia hanya takut karena dia menstruasi, bukan berarti dia takut hamil karena dia melakukan hubungan seksual. Ya. Kemudian klasifikasikan masalahnya. Kalau udah dapet masalahnya baru dilakukan konseling. Kalau si temennya udah diberikan edukasi, dia paham tentang kesehatan reproduksi, jadi nanti dia akan jelasin sama temannya yang ketakutan tadi bahwa itu adalah hal yang fisiologis, nggak apa-apa loh. Aku juga sudah haid, tapi aku nggak mau cerita-cerita sih. Tapi udah setahun yang lalu. Jadi si remaja yang takut tadi kira-kira berkurang nggak ketakutannya? Ya, berkurang, rasa lebih tenang gitu ya. Kemudian kalau nggak tembus sama si temannya, lakukan rujukan. Rujukan ke siapa? Mungkin ke ibu pembimbing, guru pembimbing UKS, atau ke bidan langsung bisa, ya. Atau nanti ke dosen-dosen pendamping FPKS Pro juga bisa, ya. Jadi materi kita ini didukung oleh hasil-hasil penelitian. Jadi supaya itu selalu berkembang, kita lakukan penelitian, kemudian dimasukkan lagi ke dalam materi perkuliahan, ya. Ini ada beberapa hasil-hasil penelitian, yang ini penelitian saya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja. Jadi dari hasil penelitian ini yang paling berhubungan itu, ya betul, pemberian informasi itu diberikan oleh orang tua, nakes, guru. Jadi yang siapa yang kalian dengar, dan juga teman sebaya. Dan dari hasil survei, mereka itu lebih senang dengan teman sebayanya karena seperti tidak ada rasa malunya agak kurang dengan teman sebaya. Kemudian ada lagi penelitian yang lain hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
dengan perilaku ya. Jadi kalau yang tahu tentang kesehatan reproduksi, dia tidak berperilaku yang tidak baik ya. Selain penelitian ada hasil pengabdian ya. Nah ini hasil pengabdian saya juga dengan tim dosen Prodi D3 Kebidanan yang UNIF ya. Yang pertama itu ada pembentukan remaja peduli kesehatan reproduksi. Nah ini anak-anak SMA ya, kita kasih penyuluhan, kita kasih pelatihan. Jadi dia sudah jadi konselor sebaya. Lalu kita buatkan grup media sosial, misalnya ketemu masalah di teman-teman yang dia bisa cek di grup itu ya. Kemudian setelah itu mereka ini melakukan konseling ke teman sebayanya didampingi oleh dosen pendamping. Hasilnya gimana? Ternyata setelah dilakukan konseling sebaya itu terjadi peningkatan pengetahuan si remaja itu. Dari yang awalnya pengetahuannya berada di level kurang dan cukup, sekarang sudah jadi cukup ke baik. Tanya sampai di sini? Ya. Saya Noviana, perwakilan dari kelompok kegiatan yang bilangnya. Jadi mau bertanya gimana sih cara kita pendekatan kepada remaja untuk memberikan edukasi atau konseling? Pendekatan untuk memberikan edukasi dan konseling berarti kita harus masuk dulu ke dunianya remaja. Apa sih yang sekarang disenangi oleh remaja? Misalnya apa itu anime ya? Anime ya, yang One Piece yang itu. Nah kita cerita dulu tentang itu. Terus kita ajak ngobrol bareng. Kamu sukanya apa sih? Makan apa? Makan di mana? Biasanya nongkrong di mana? Nah nanti dari situ setelah dekat barulah kita masuk ke konselnya. Oke, jawab pertanyaannya? Iya. Sekarang kita singkatkan pertanyaan kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang definisi kesehatan reproduksi remaja. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu adalah kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, tujuannya buat apa sih? Masalahnya apa sih di kesehatan reproduksi remaja ini? Ya, kemudian apa tadi? Remajanya nggak mau? Nggak mau akses ke pelayanan kesehatan. Strategi pendekatannya dengan terus dan melibatkan orang-orang terdekat. Kalau konseling sebaya sendiri tadi apa? Konseling yang oleh siapa? Teman sebaya. Teman sebaya yang bisa melakukan konseling yang seperti apa? Yang sedang tentang kesehatan reproduksi. Luar biasa ya. Nah selanjutnya silakan buka linknya dan kerjakan prosesnya. Jadi boleh linknya juga ada di share di grup ya. Semuanya ya. Oke sudah selesai semua ya prosesnya ya. Episode selanjutnya kita akan bahas tentang edukasi kesehatan reproduksi. For information di sini kan banyak banget istilahnya ya. Jadi ini ada kalau berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ada akun media sosial saya itu kamu remaja inspiratif ya. Kemudian kalau mau belajar tentang kebidanan dan teman-teman materi kebidanan ini ada akun media sosial saya literatur Fitri bisa diakses ya sambil rebahan gitu ya. Sebelum kuliah kita tutup kita berkomitmen dulu untuk selalu menjadi pribadi yang bersyukur, tak berhenti belajar dan ini satu kata untuk hari ini luar biasa. Oke, tepuk tangan. Tidak ada pesan nih buat kalian mau nakes protect adolescent from sexual deviance. Jadi lindungi remaja dari penyimpangan seksual. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Demikianlah video unjuk kerja Dharma pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.